Saya sedang berada di Museum Purba Sangiran. Saat sampai di museum, kami juga dijelaskan mengenai sejarah-sejarah di Museum Sangiran yang dipandu oleh Bapak Sutanto. Berikut penjelasannya. Nah, 59 pada saat itu dibagi menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Yang di Kabupaten Sragen ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kalijange, Kecamatan Kebalong, Kecamatan Lupuk. Yang ada di Karanganyar 1 kecamatan, itu Kecamatan Buniran. Dan seluas itu tadi, Sangiran dibagi menjadi 4 era atau 4 perubahan alam. Kita mulai yang paling tua. Di Sangiran dulu adalah laut. Di Sangiran dulu adalah laut. Laut yang ada di Sangiran sampai sekarang sudah umur berapa kira-kira? Kita sudah 2.400 tahun lalu. Kenapa di Sangiran dengan nama laut? Karena di Sangiran ini ditemukan ada plasma, termasuk ada bakteri, banyak sekali yang ditemukan di air laut. Termasuk di Sangiran ini masih ada sumber air asinnya. Jadi sumber air asin itu Sangiran masih ada. Setelah laut, akhirnya Sangiran menjadi rawa. Ini yang kedua. Kenapa bisa menjadi rawa? Karena ada getaran level bumi, lautnya ada getaran level bumi atau gerakan level bumi yang bergerak. Yang dari samping kita sebut dengan nama erupsi, yang dari bawah kita sebut dengan nama erupsi. Akhirnya lautnya terangkat. Setelah terangkat, Sangiran menjadi rawa. Nah, rawa di situ mulai dihuni manusia yang tertua di Indonesia. Ini ada di banyak negara. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang tertua di Indonesia. Yang itu yang dikasih nama dengan nama Meganthropus paleojavanicus. Namanya Meganthropus paleojavanicus. Dan dia hidup dengan dewa-dewa antara lain ada gajah, ada buaya, ada ikan, ada kerang-kerang yang termasuk kerang-kerang di air rawa. Setelah dia hidup di rawa, akhirnya dia baru kena letusan Gunung Lawu Purba. Bukan Lawu yang ada di Karanganyar bukan, tapi induk dari Gunung Lawu Purba. Nah, setelah dia kena letusan, akhirnya yang hidup di rawa, akhirnya dia punah, hilang semuanya. Setelah hilang, lahir dari gunung itu tadi menjadi hutan. Di situ dihuni manusia yang kedua. Yang kedua siapa? Tahu? Dikasih nama apa? Pithecanthropus erectus. Ya, Pithecanthropus erectus umurnya sekitar 730.000 tahun yang lalu. Umurnya 730.000 tahun yang lalu. Dan dia hidup dengan dewa-dewa antara lain ada gajah, ada kebo, ada badak, ada banteng. Ya, di situ banyak sekali dewa-dewa yang ditemukan di hutan terbukanya. Nah, hutan terbuka di situ juga ditemukan budaya manusia purba, yaitu alat-alat dapurnya yang disebut dengan nama atpa. Nah, tempat yang ada di situ dibagi menjadi 3 era juga. Dibagi menjadi 3 era. Mungkin ada yang sudah saya baca belum soal alat batunya. Ada 3 regenerasi alat batu yang ditemukan Sangiran. Yaitu yang pertama dikasih nama dengan nama Paleolitikum. Artinya batu tua atau batu kasar. Paleolitikum ada batu tua atau batu kasar. Itu yang pertama, yang paling tua. Yang kedua adalah dikasih nama dengan nama Mesolitikum. Mesolitikum artinya batu setengah tua atau setengah kasar. Yang terakhir dikasih nama dengan nama Neolitikum artinya batu baru atau batu halus. Itu sudah sampai ke bagian yang ketiga. Yang terakhir, Sangiran menjadi daratan kering. Kenapa Sangiran menjadi daratan kering? Nanti ada bisa lihat hewan-hewan yang ditemukan di Sangiran itu besar-besar. Kalau hewan-hewan besar, contoh saja gajah itu 4 meter kira-kira, kalau banyak pohon bisa jalan nggak kira-kira? Ya? Kan akhirnya dia tidak bisa jalan, akhirnya pohon maupun yang lain yang ganggu sama dia dirusak sama gajah-gajah itu tadi, akhirnya Sangiran menjadi daratan kering. Nah, terus manusianya bagaimana? Akhirnya manusianya dari hewannya migran ke Bengawan Solo. Maka Bengawan Solo mulai dari Solo sampai ke Sungai Berantas sana bisa ditemukan benda yang sama persis yang ditemukan Sangiran. Nah, yang sekarang setelah di daratan kering, bumi manusia yang ketiga. Ya, dihuni oleh manusia yang ketiga. Siapa namanya? Homo sapien. Homo sapien apa artinya? Homo sapien Manusia cerdas. Manusia baru. Ya, manusia baru. Kalau manusia cerdas itu bukan manusia Homo sapien, tapi namanya sudah manusia Homo sapien sapien. Oh. Nah, manusia cerdas itu namanya sudah manusia Homo sapien sapien. Bedanya apa? Nanti bedanya kita jelaskan di dalam museum. Sambil melihat bentuknya. Ya,
Jadi yang nanti kalau saya jelaskan di sini penjelasan sudah seperti aja belajar di sekolah. Kan? Nah, Homo sapiens di situ umurnya sekitar 300.000 tahun yang lalu. Umurnya 300.000 tahun yang lalu. Nah, semua yang mengatakan dan situ sangiran bentuknya seperti tadi. Dinosaurus ya? Kali ini kita sudah selesai menjelaskan tentang situ sangiran. Dinosaurus. Mungkin adik-adik nanti sambil bicara bisa bertanya. Nah, dan ini sebelum kita jelaskan seperti ini. Setelah itu kami masuk ke ruang kekayaan Sangiran. Di sana kami juga dijelaskan mengenai sejarah benda-benda yang ada di Sangiran masa dulu. Masa ini Sangiran adalah dasar. Dan di sini kita lihat untuk rangka organilnya. Ini rangka organil. Di sini juga ada fosil babi purba. Babi adalah hewan omnivora yang memakan rerumputan, kacang-kacangan, dan serangga. Mereka adalah hewan yang hidup berkelompok. Subspesialis hidup pada saat lingkungan Sangiran yang awalnya berupa lingkungan rawa berubah menjadi lingkungan sabana yang subur dan beriklim tropis yang lembab. Fosil babi purba ini ditemukan di lapisan formasi Kabu yang membentuk sekitar 7.000 sampai 250.000 tahun yang lalu. Di sana juga ada penjelasan fosil bahan dasar alat batu beserta contohnya. Homo erectus memiliki kemampuan memilih bahan terbaik. Batuan dengan kadar silika dan kekerasan tinggi jika dipangkas menghasilkan bagian tipis dan sangat tajam. Selain ini juga masih ada beberapa yang lain. Berikut ini juga ada jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Museum Sangiran. Manusia yang ada di Sangiran ini betul-betul sudah manusia yang berjalan tegak. Ya, itu. Dan di sini ini situs Sangirannya tadi. Ini batu meteor atau batu Titan. Dan ini yang di sini sebenarnya urutan dari Big Bang tadi, mulai dari umur 4,5 miliar tahun lalu. Ini perjalanan untuk ke situ Sangiran. Jadi ini semuanya era zaman ini di Sangiran tidak ditemukan, ya, sampai di sini. Makanya ini koleksi yang ada di sini, ini hanya tiruan semuanya. Di museum pula juga ada jejak samudra Sangiran purba. Di akhir kala Pliocene 2,4 juta tahun lalu, seperti bagian Jawa lainnya, permukaan Sangiran masih tertutup lautan. Selain ikan dan penyu, bermacam siput dan kerang diduga pernah mendiami laut Sangiran selama 1,6 juta tahun. Jejak laut tercium di Sangiran hingga pergerakan lempeng benua, turunnya muka laut, dan aktivitas gunung api menjadikan Sangiran daratan sepenuhnya 800.000 tahun silam. Ada juga hewan bertanduk di Sangiran. Herbivora ini hidup di Sangiran sekitar 700.000 hingga 300.000 tahun yang lalu, ketika lingkungan Sangiran masih berupa padang rumput yang luas. Mereka menggunakan tanduknya yang kuat dan besar untuk menggugurkan ranting dan daun makanannya sebagai senjata mempertahankan diri dari musuh dan digunakan untuk menarik perhatian hewan betina. Dan adanya binatang dan tumbuhan di Sangiran. Pada sekitar 500 tahun yang lampau, Sangiran merupakan lingkungan hutan terbuka di sebuah lembah di antara dua gunung api dengan aliran sungai dan danau di dalamnya. Manusia, gajah purba, kuda air, badak, babi, macan, rusa, kerbau, banteng, kijang, buaya, kura-kura, dan tumbuhan hidup damping. Inilah masa zaman keemasan Sangiran.